Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya. Amma ba'du. Baiklah, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di forum diskusi kita hari ini yang kita cintai. Salat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dr. Andus Eldani MPD di mata kuliah ini dan kepada teman-teman yang telah mengizinkan untuk kelompok kami tampil pada hari ini. Baiklah, untuk diskusi kali ini kami akan membagi menjadi beberapa sesi-sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi, sesi kedua kritik dan saran, dan sesi ketiga penambahan materi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan em, menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian perangkat pembelajaran. Setiap pembelajaran sangat membutuhkan suatu perangkat, di mana perangkat pembelajaran menjadi salah keharusan bagi guru untuk mengembangkan potensi siswa dalam proses pembelajaran. Suhadi 2007-24 menyatakan bahwa perangkat pembelajaran merupakan sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Nazarudin 2007-111 menerangkan perangkat pembelajaran sebagai persiapan yang disusun oleh guru, baik secara individu maupun kelompok, agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan pendapat yang di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang digunakan oleh guru, baik secara individu maupun kelompok, yang digunakan dalam proses pembelajaran yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik siswanya. Lalu materi yang kedua itu mengenai proses pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran adalah proses merancang pembelajaran secara logis dan sistematis untuk menentukan segala aspek yang akan dilakukan dalam proses belajar agar tujuan pendidikan tercapai. Dalam konteks ini, pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk menyusun alat bantu yang mendukung guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta standar kurikulum. Terdapat beberapa tahap-tahap utama dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, yaitu yang pertama mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar tahap pertama. Ini adalah memahami standar kompetensi seperti SK dan kompetensi dasar atau KD dari materi yang akan diajarkan. SK dan KD ini merupakan pedoman untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan agar dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Pemahaman yang mendalam tentang SK dan KD membantu pendidik dalam merancang perangkat yang relevan dan sesuai. Lalu yang kedua itu merumuskan indikator pembelajaran. Berdasarkan kompetensi dasar, berdasarkan ini yang telah ditentukan, pendidik merumuskan indikator-indikator pembelajaran yang spesifik. Indikator ini menjadi target pembelajaran yang lebih teratur, terukur, sehingga memudahkan pendidik dalam merancang aktivitas dan penilaian yang dapat menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik. Lalu yang ketiga itu menyusun dokumen perancangan pembelajaran. Pada tahap ini, perangkat pembelajaran disusun secara lengkap dalam bentuk
dokumen perancangan yang mencakup silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan yang terstruktur bagi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran secara sistematis. Lalu yang keempat itu melakukan uji coba. Setelah perangkat pembelajaran disusun, dilakukan uji coba untuk mengidentifikasi efektivitasnya. Tahap uji coba ini memungkinkan guru melihat bagaimana perangkat tersebut diterapkan di kelas dan apakah materi, metode, serta media yang digunakan sudah dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima itu melakukan pengujian. Pengujian dilakukan untuk menilai apakah perangkat pembelajaran sudah benar-benar efektif dan dapat diterapkan secara optimal. Pengujian ini biasanya melibatkan evaluasi lebih lanjut mengenai pengamatan, penilaian hasil belajar, dan umpan balik dari peserta didik yang digunakan untuk menyempurnakan perangkat. Lalu yang terakhir itu melakukan penyebarluasan. Setelah perangkat pembelajaran terbukti efektif melalui tahap uji coba dan pengujian, perangkat tersebut dapat disebarluaskan untuk digunakan secara lebih luas baik di dalam satu lembaga pendidikan maupun untuk guru lainnya. Penyebarluasan ini dapat dilakukan melalui workshop, pelatihan, atau platform pembelajaran berbasis teknologi agar perangkat pembelajaran ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik lainnya. Lalu materi berikutnya mengenai komponen-komponen perangkat pembelajaran. Komponen perangkat pembelajaran pada umumnya terbagi menjadi 6 kategori, yaitu silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga itu bahan ajar atau buku ajar, lembar kerja siswa atau LKS, media pembelajaran, lalu yang terakhir itu instrumen penilaian. Ada beberapa penjelasannya itu yang pertama mengenai silabus. Menurut O'Brien DKK itu menerangkan bahwa silabus dapat mengkomunikasikan bukan hanya apa yang akan dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran, namun juga eh, namun juga apa yang dilakukan oleh siswanya untuk memenuhi tujuan tersebut. Lalu Majid 2011-38 menjelaskan bahwa silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu dengan sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyampaian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa silabus merupakan acuan kegiatan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan jenjang kelas, karakteristik, dan daerah masing-masing. Silabus dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan potensi daerah dan kearifan lokal daerah asal, serta tidak merubah eksistensinya dari kurikulum yang diterapkan. Lalu yang kedua itu RPP. Mars 2010 119 menjelaskan bahwa eh, membuat RPP merupakan suatu bentuk seni. Seni membuat RPP memerlukan kreativitas guru guna memenuhi kebutuhan belajar siswa. Guru juga memerlukan RPP sebagai acuan kegiatan belajar yang dapat mendorong semangat, minat, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas tertentu. RPP pengembangan dari silabus serta pembelajaran diharapkan sesuai dengan RPP tersebut untuk memudahkan guru agar lebih terarah dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga itu bahan ajar atau buku ajar. Buku ajar atau bahan ajar ini merupakan segala macam bentuk bahan pelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai kompetensi pembelajaran pada ranah efektif, kognitif, dan psikomotor. Lalu yang keempat itu lembar kerja siswa atau LKS. Merupakan bahan ajar cetak yang berisikan berbagai tugas yang harus dikerjakan siswa disertai dengan panduan dan petunjuk pengerjaannya. LKS pada umumnya dikerjakan secara pribadi oleh siswanya. Namun pada kegiatan pembelajaran tertentu, LKS juga bisa dikerjakan secara kelompok. Lalu yang kelima itu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan kumpulan berbagai jenis komponen alat pengajaran di lingkungan sekitar siswa yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan guru mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Lalu yang keenam itu instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini adalah sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswanya. Dan hasil tersebut digunakan pula untuk menentukan keputusan dan kebijakan instruksional. Mungkin hanya itu saja yang
Najwa jelaskan, Najwa kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Najwa. Eh, Pemaparan materi selanjutnya yaitu kepada Permata. Pada Permata dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penerapan perangkat pembelajaran dalam praktik. Perangkat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang terencana, sistematis, dan efektif. Dalam hal ini termasuk silabus dan juga RPP, modul, lembar kerja siswa, dan juga evaluasi. Penerapan perangkat pembelajaran yang efektif ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Perangkat pembelajaran yang baik membantu guru memahami kebutuhan siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan juga mendukung pencapaian tujuan belajar. Pentingnya perangkat pembelajaran juga terletak pada meningkatkan keterlibatan siswa, minat, motivasi, dan juga dukungan pengajaran yang terstruktur, evaluasi yang baik, dan berbagai jenis perangkat seperti silabus, RPP, modul LKS, dan juga evaluasi. Implementasi perangkat pembelajaran ini melibatkan perencanaan di mana guru harus merencanakan pembelajaran dengan membuat silabus dan RPP yang jelas. Pengembangan materi juga harus dikembangkan baik dalam bentuk modul maupun LKS yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelaksanaan kegiatan ini melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat sehingga menjaga suasana kelas yang kondusif. Terakhir yaitu evaluasi dan refleksi setelah proses pembelajaran. Guru diharapkan dapat melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil belajar siswa serta efektivitas perangkat yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan terkini dalam perangkat pembelajaran. Adapun menurut Jonathan pada tahun 1999 menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan lingkungan yang mendukung pemecahan masalah dan juga kolaborasi. Ia berpendapat bahwa teknologi harus digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dan juga ada beberapa pendapat bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat dalam proses penemuan daripada hanya menerima informasi secara pasif. Adapun 5 pembagian dari materi perkembangan terkini dalam perangkat pembelajaran yang pertama yaitu integrasi teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengintegrasian teknologi informasi telah menjadi tren. Alat seperti Learning Management System, aplikasi pembelajaran, serta multimedia interaktif telah digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Ada contoh seperti pandemi COVID-19 memaksa lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel antara siswa dan juga pengajar dengan menggunakan platform seperti Zoom, Google Classroom, dan juga Microsoft Teams yang telah menjadi alat penting dalam pembelajaran terkini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ini dapat menawarkan metode yang interaktif dan juga menyenangkan untuk belajar. Dalam penggunaan aplikasi ini, elemen permainan juga dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini semakin populer. Adapun menurut Thomas pada tahun 2000, metode ini memungkinkan siswa untuk melakukan penelitian dan juga menyelesaikan tugas yang bermakna, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan nyata yang relevan dengan dunia kerja. Yang terakhir yaitu adanya pemanfaatan data dan juga analisis. Pemanfaatan data dan analisis ini memberikan pembelajaran wawasan berharga dalam perkembangan pembelajaran. Analisis data dapat membantu pendidik memahami kebutuhan siswa dan juga merancang perangkat pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Permata. Pemaparan materi selanjutnya yaitu kepada Baby.
kepada Feby, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang meliputi meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyusun materi pelajaran yang sistematis, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang terstruktur dan terencana dengan baik dapat membantu guru dalam menyusun materi pelajaran yang lebih sistematis dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang terstruktur dapat membantu guru dalam mengatur pembelajaran secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Perangkat pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan adanya perangkat pembelajaran yang dirancang dengan baik, siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan aktif dalam berpartisipasi. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan meningkatkan minat belajar mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan profesionalitas guru. Pengembangan perangkat pembelajaran dapat membantu guru dalam meningkatkan profesionalitas mereka. Dengan adanya perangkat pembelajaran, guru dapat meningkat kemampuan mereka dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, meningkatkan standar pendidikan. Pengembangan perangkat pembelajaran yang berkualitas dapat membantu dalam meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kesadaran guru terhadap kurikulum. Pengembangan perangkat pembelajaran memaksa guru untuk memahami kurikulum secara mendalam. Mereka harus menganalisis standar kompetisi dasar, dan indikator pencapaian yang tercantum dalam kurikulum. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan menantang. Melibatkan berbagai aspek mulai dari pemilihan materi hingga evaluasi hasil belajar. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang efektif, menarik, sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Berikut ada beberapa tantangan utama dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama, kurangnya kompetisi pengembangan. Pengembangan perangkat pembelajaran memerlukan kompetisi khusus, baik dalam hal pedagogik, materi pembelajaran, maupun teknologi. Kurangnya kompetisi pengembangan dapat menyebabkan perangkat pembelajaran yang kurang efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, atau bahkan tidak dapat digunakan dengan baik. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Pengembangan perangkat pembelajaran membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti waktu, dana, dan akses teknologi. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses pengembangan, sehingga perangkat pembelajaran yang dihasilkan kurang optimal. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian dengan kurikulum. Perangkat pembelajaran harus selaras dengan kurikulum yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan kurikulum dapat menyebabkan perangkat pembelajaran tidak relevan dan tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu keterbatasan akses teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengembangan perangkat pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan interaktivitas. Keterbatasan akses teknologi, baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan pengembangan, dapat menjadi hambatan dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang berkualitas. Yang kelima yaitu ketidaksesuaian dengan karakteristik siswa. Perangkat pembelajaran harus dirancang sesuai dengan karakteristik siswa, baik dari segi usia, kemampuan, maupun minat. Ketidaksesuaian dengan karakteristik siswa dapat menyebabkan perangkat pembelajaran tidak menarik
dan tidak efektif dalam mendorong motivasi belajar. Yang keenam yaitu kurangnya evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Kurangnya evaluasi dan revisi dapat menyebabkan perangkat pembelajaran tidak berkembang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang terus berubah. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dan keterbatasan motivasi. Keterbatasan waktu itu pengembangan perangkat pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan riset, desain, dan evaluasi. Keterbatasan waktu dapat menyebabkan perangkat pembelajaran yang kurang matang dan tidak teruji dengan baik. Sedangkan keterbatasan motivasi yaitu pengembangan perangkat pembelajaran memerlukan motivasi dan komitmen yang tinggi dari pengembang. Keterbatasan motivasi dapat menyebabkan proses pengembangan terhambat dan perangkat pembelajaran yang dihasilkan kurang berkualitas. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby. Pemaparan materi selanjutnya yaitu akan saya bacakan sendiri. Strategi mengatasi tantangan. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi pembelajaran berpusat pada siswa. Strategi ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Dua, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Tiga, strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi ini menekankan pada kerjasama dan interaksi antar siswa. Siswa belajar bersama dan kelompok kecil untuk saling mendukung, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas bersama. 4. Strategi pembelajaran berbasis teknologi. Strategi ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk mengakses informasi, berkolaborasi, dan membuat konten pembelajaran yang menarik. 5. Strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi ini menekankan pada pembelajaran melalui proyek yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Siswa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Pemilihan strategi dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, karakteristik siswa, dan sumber daya akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Contoh perangkat pembelajaran menurut kurikulum Merdeka dan K13 seutuhnya. PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pada tingkat PAUD, perangkat pembelajaran dirancang untuk merangsang perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak melalui kegiatan yang bersifat bermain sambil belajar dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini yang lebih banyak melalui pengalaman langsung. Perangkat yang digunakan di PAUD mencakup rencana kegiatan harian atau RKH. Di tingkat pendidikan dasar atau SD atau MI, perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dan K13 dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar yang lebih luas dengan penekanan pada pembelajaran yang berbasis pada penguatan literasi dan numerasi. Pada tingkat pendidikan menengah, SMP, atau MTS, dan SMA atau SMK. Perangkat pembelajaran mencakup RPP, buku siswa, alat evaluasi, serta laporan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kurikulum yang lebih berorientasi pada kompetensi hidup atau life skill dan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja atau pendidikan lanjutnya. Kesimpulannya yaitu
Perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perangkat seperti RPP, modul, buku ajar, dan alat evaluasi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan pembelajaran menjadi fleksibel, berbasis pada minat siswa, dan mengembangkan keterampilan abad 21. Perangkat pembelajaran yang baik mendukung tujuan pendidikan yang berkualitas di setiap jenjang. Baiklah, itu saja diskusi kelompok 10 hari ini. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.